Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Olivia dan teman saya Intan Fahira akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu sosial, psikologi sosial, ekonomi politik, dan keterpaduan ilmu-ilmu sosial dalam pemecahan masalah. Nah, baik, mari kita lihat penjelasannya. Nah, di sini yang pertama ada konsep dasar ilmu sosial. Secara keilmuan, terdapat banyak sekali teori tentang masyarakat maupun sosial. Contohnya seperti Thomas Hobbes yang dikenal dengan teorinya individualisme instrumental dengan diktumnya Homo homini lupus. Ada juga Adam Smith yang dikenal dengan teori sistem dengan invisible hand-nya tentang sistem yang terintegrasi. Nah, istilah ilmu sosial menurut seorang ahli sosiologi Jerman dan penulis buku Class and Class, Conflict Industrial Society yang dikenal sebagai pencetus teori konflik non-mercy, yaitu merupakan suatu konsep yang ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Ilmu-ilmu sosial. Jadi, ilmu-ilmu sosial mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, geografi sosial, politik, bahkan sejarah, walaupun di satu sisi itu termasuk ilmu humaniora. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, ada konsep dasar ilmu psikologi sosial. Jadi, menurut Alpert, psikologi sosial adalah suatu disiplin ilmu yang mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik nyata, imajinasi, maupun karena tuntutan peran sosial. Kemudian ada juga tokoh lain, yaitu Marx, menyebutkan bahwa psikologi sosial sebagai cabang ilmu psikologi yang mempelajari secara menyeluruh tentang hakikat dan sebab-sebab perilaku individu dalam lingkungan sosial. Nah, jadi dalam wacana yang lebih umum, psikologi sosial merupakan suatu studi ilmiah tentang cara berperilaku individu yang dipengaruhi oleh orang lain dalam konteks sosial. Nah, psikologi sosial sebagai salah satu cabang psikologi yang paling penting memiliki beberapa tujuan keilmuan. Adapun beberapa tujuan keilmuan dari psikologi sosial itu adalah untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, memodifikasi, dan memecahkan masalah terkait dengan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Kemudian juga Marx menjelaskan bahwa secara metodologis terdapat perbedaan yang cukup penting dalam praktik penelitian antara psikologi sosial dan sosiologi. Praktik penelitian dalam psikologi sosial ini lebih banyak dilakukan melalui pendekatan positivistik ketimbang dalam praktik penelitian sosiologi yang cenderung banyak dilakukan melalui pendekatan interpretatif. Nah, kemudian yang ketiga ada konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi biasa orang akan melihat apa dan bagaimana definisi itu dikemukakan. Pada saat ini, politik ekonomi sudah berdiri sendiri dan tidak lagi disamakan dengan ilmu ekonomi. Dari batasan yang telah dikutip, tampak bahwa arah perkembangan ilmu ekonomi selama ditandai oleh pusat perhatian para tokoh ekonomi. Arah itu semakin jelas di mana para tokoh ekonomi ini memberikan batasan. Selanjutnya, 4. Konsep dasar ilmu politik. Dalam ilmu politik, kita juga mengenal beberapa konsep yang dinamakan konsep politik. Dengan sendirinya, konsep semacam ini menyangkut gejala politik.
Para filsuf politik misalnya mencari esensi dan konsep politik seperti kebenaran, hukum, ataupun keadilan. Para sarjana politik modern lebih cenderung untuk meneropong konsep-konsep seperti masyarakat, negara atau sistem politik, pemerintahan, kekuasaan politik, legitimasi, dan sebagainya. Beberapa istilah pokok akan dibahas di bawah ini. Yang pertama yaitu masyarakat. Masyarakat, pusat perhatian ilmu sosial, adalah kehidupan manusia dalam kelompok. Manusia memiliki naluri untuk berteman dan hidup berdampingan bersama dengan manusia lainnya. Mereka membutuhkan kerjasama sebab sadar bahwa tidak semua kebutuhan individunya dapat dipenuhi sendiri. Yang kedua yaitu negara. Negara merupakan agen masyarakat untuk mengatur hubungan-hubungan di dalam masyarakat agar ketertiban terpelihara. Semua ini dimaksudkan untuk meminimalisasi kekalutan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Mendefinisikan negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah dengan berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah tersebut diberikan kekuasaan untuk memaksa. Yang ketiga yaitu wilayah. Pada prinsipnya merupakan batas geografis di dalam mana negara masih dapat memaksakan kekuasaannya, baik untuk menggunakan kekerasan fisik secara sah, jangkauan monopoli maupun memperlakukan ketentuan perundang-undangan yang mengikat. Yang keempat yaitu penduduk. Penduduk merupakan orang atau sekelompok orang yang karena keberadaannya dalam wilayah tertentu diwajibkan untuk mematuhi segenap ketentuan perundangan yang berlaku dalam wilayah tersebut. Kelima yaitu pemerintahan. Pemerintahan merupakan organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan mengikat bagi seluruh penduduk yang berada dalam wilayahnya. Yang keenam yaitu kedaulatan. Pada dasarnya, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan semua cara yang 14 tersedia, termasuk cara-cara kekerasan. Negara mempunyai kedaulatan tertinggi untuk melaksanakan undang-undang agar penduduk yang mendiami wilayahnya mematuhi segenap peraturan ketentuan perundangan yang berlaku. Yang ketujuh yaitu kekuasaan. Kekuasaan sebagai sebuah konsep dasar dan ilmu politik sebenarnya beragam. Secara umum, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sumber-sumber daya kekuasaan tertentu untuk mempengaruhi tingkah laku seorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga orang tahu atau kelompok itu bertingkah laku sesuai dengan keinginan atau tujuan pihak yang memiliki kemampuan. Selanjutnya yaitu keterpaduan ilmu-ilmu sosial dalam pemecahan masalah adalah yang melibatkan sebagian besar manusia. Adapun masalah sosial yang termasuk ke dalam masalah murni 15 adalah masalah yang ada hubungannya dengan terjadinya benturan di dalam anti-institusi, rendahnya terhadap pengawasan sosial ataupun kegagalan dalam menerapkan atau menggunakan kaidah teknologi yang tepat. Dikarenakan setiap masalah sosial yang ditimbulkan di dalam masyarakat tidak selalu sama. Terus fungsi sosial lagi dalam pemecahan masalah sosial adalah untuk bisa mempelajari interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian mempelajari konflik sosial, cara mengatasinya, mempelajari dan mengamati perubahan sosial di masyarakat, dan juga memberikan penjelasan kepada semua lapisan masyarakat bahwa setiap individu itu berbeda dan unik. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.